Selamat pagi Miss Gaby dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sheila Odelia dari kelas 10B. Dan di video ini saya ingin membagikan kisah mengenai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang sering terlupakan, yaitu Bapak Tan Malaka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sekolah sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Tan Malaka yang telah memberikan pengaruh besar dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Ironisnya, nama Bapak Tan Malaka justru terpuruk dalam pembelajaran sejarah dan jarang disebut dibandingkan tokoh-tokoh besar lainnya. Dalam video ini, saya akan menggunakan buku berjudul Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan, karya tim penulis buku seri Tempo, yang terinspirasi oleh Hari Apoes sebagai sumber utamanya. Hari Apoes adalah seorang sejarawan asal Belanda yang dikenal luas karena penelitiannya yang mendalami tentang Tan Malaka. Buku ini berisi banyak informasi penting tentang perjalanan hidup, pemikiran, dan peran besar Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang apakah ada dari kalian yang penasaran dengan sebenarnya seberapa besar dan seberapa penting peran Bapak Tan Malaka dalam kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia? Sampai-sampai dari tadi kita sudah mengangkat namanya dengan penuh penghargaan. Tan Malaka, ia lahir dengan nama Ibrahim pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandan, Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang dan dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak ia kecil. Ia menempuh pendidikan di sekolah raja di Bukit Tinggi dan kemudian melanjutkan ke Rijkswaard School di Belanda. Mohon maaf untuk pengejaannya yang tidak akurat. Sekolah ini adalah sebuah sekolah calon guru yang saat itu sangat bergengsi. Sejak muda, Tan Malaka sudah tertarik pada isu-isu sosial, keadilan, dan kemerdekaan. Ia bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan, tetapi juga seorang pemikir, seorang guru, dan penulis yang produktif. Ia banyak menulis buku dan artikel yang membahas tentang kolonialisme, sosialisme, dan cita-cita kemerdekaan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku ini, lebih spesifiknya dalam bab dia yang mahir dalam revolusi, Tan Malaka digambarkan sebagai sosok yang bukan hanya pintar berpikir, tetapi juga terlibat langsung dalam perjuangan. Ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau secara singkat PARI secara diam-diam pada tahun 1927 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial dan partai-partai yang dianggap terlalu moderat. Melalui organisasi ini, ia ingin menciptakan gerakan rakyat yang lebih radikal dan tidak tergantung pada kekuatan luar. Selain itu, Tan Malaka juga menulis buku Naar de Republik, menuju Republik yang isinya berisi pemikiran-pemikiran revolusionernya tentang arah masa depan Indonesia. Dalam buku itu, ia sudah menyuarakan ide tentang bentuk negara republik jauh sebelum kemerdekaan Indonesia benar-benar terwujud. Buku ini penting karena memperlihatkan bagaimana Tan Malaka adalah salah satu tokoh pertama yang menggagas Indonesia merdeka sebagai negara republik yang bebas dari penjajahan. Gagasan-gagasannya juga banyak mempengaruhi aktivis-aktivis muda saat itu, walaupun tidak selalu secara terbuka dan diakui. Selanjutnya, di bab Bolshevik yang terbuang, kita melihat sisi lain dari Tan Malaka sebagai tokoh internasional. Ia pernah diasingkan karena dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, tapi pada masa pengasingan ini justru ia memanfaatkannya untuk memperluas perjuangan. Ia bergabung dengan Komintern atau Komunikasi Internasional dan menjadi wakil Asia Tenggara. Di sana ia menyuarakan perjuangan bangsa-bangsa jajahan, termasuk bangsa Indonesia, ke panggung internasional. Meski punya posisi penting, Tan Malaka tetap bersikap kritis. Ia menolak jika perjuangan Indonesia dikendalikan dari Moskow. Ia percaya kemerdekaan harus datang dari kesadaran rakyat Indonesia sendiri. Selama masa pelariannya, ia bergerak ke Filipina, Thailand, hingga Burma, sambil menyamar dan menyusun jaringan bawah tanah yang terdiri dari buruh, pelaut, dan aktivis Indonesia di luar negeri. Ia juga aktif menulis dan menyebarkan ide-idenya, membuktikan bahwa meski jauh dari tanah air, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Saat akhirnya ia kembali ke Indonesia secara diam-diam, Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan
memimpin kongres di Purwokerto pada tahun 1946. Dalam kongres ini, ia menolak kompromi politik dengan Belanda dan menuntut kemerdekaan penuh atau yang kita ketahui sebagai kemerdekaan 100%, di mana ia secara tegas menolak perundingan yang dianggap melemahkan kedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa perjuangan politiknya bukan hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Sementara itu, di bab selanjutnya, Macan dari Lembah Suliki, di bab ini itu menceritakan asal Sultan Malaka yang sudah disebutkan pada awal video, di mana ia lahir di Pandan Gadang, Sumatera Barat, dan sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan akhirnya bisa belajar ke Belanda secara langsung. Dan di sana ia mulai mengenal pemikiran-pemikiran tentang sosialisme dan anti penjajahan. Namun alih-alih nyaman tinggal di Eropa, Tan Malaka memilih kembali ke Asia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan julukan Macan dari Lembah Suliki ini menunjukkan keberanian dan tekadnya yang luar biasa. Sejak awal, ia sudah aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum tokoh-tokoh lain yang sering disebut dalam buku sejarah mulai dikenal. Dari semua hal yang sudah kita bahas di video ini, bisa kita lihat bahwa sosok Tan Malaka adalah seseorang yang memiliki prinsip yang kuat. Meskipun namanya sempat tenggelam dalam sejarah, perjuangannya tetap menjadi bagian penting dari kemerdekaan Indonesia. Dari sikap Tan Malaka ini, kita bisa belajar untuk tetap teguh memegang prinsip, berani menyuarakan kebenaran, dan walaupun tidak mudah, kita tidak dapat menyerah begitu saja. Ia juga mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu harus terlihat, tapi bisa dilakukan lewat pemikiran dan tulisan. Semoga melewati video ini kita semua bisa lebih menghargai jasa-jasa beliau dan menjadikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-harinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.